Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana cara merubah hasil penelitian yang sudah kita miliki ke dalam bentuk jurnal ilmiah. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud bisa saja merupakan hasil penelitian lapangan atau hasil kajian pustaka. Nah, kesemua penelitian itu biasanya terdiri dari beberapa bab. Ada yang sampai 5 bab, bahkan 6 bab. Tapi ada juga yang hanya sekitar 4 bab, tergantung bagaimana teknik sistematika penulisan di masing-masing lembaga atau institusi. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum kita merubah hasil penelitian kita ke dalam bentuk jurnal ilmiah adalah berkaitan dengan selingkung atau sistematika atau gaya penulisan dari jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi tulisan kita atau hasil penelitian kita. Setiap jurnal ada kebijakan masing-masing berkaitan dengan sistematika penulisan. Ada yang menggunakan gaya middle note, end note, ada juga dengan menggunakan footnote. Selanjutnya perlu diperhatikan juga penggunaan bahasa yang digunakan oleh jurnal tersebut. Apakah dia menggunakan bahasa Indonesia atau justru menggunakan bahasa asing? Semisal bahasa Inggris, bahasa Arab, Perancis, dan lain sebagainya. Teknik bongkar pasang sebagaimana dimaksud adalah menyesuaikan tulisan yang kita miliki atau hasil penelitian yang sudah kita buat dengan kaedah jurnal yang ada di lembaga tersebut. Misalnya, apabila kita menggunakan sistem per bab pada bagian penelitian kita, nanti di jurnal hal ini kemudian dirubah dan disesuaikan. Ada syarat, misalnya menyebutkan bahwa jurnal itu mewajibkan penulis atau peneliti yang ingin memasukkan tulisannya ke jurnal tersebut memiliki tulisan paling banyak, misalnya 15.000 kata, dan paling sedikit adalah 10.000 kata. Atau juga ada yang mengaturnya dengan menyebutkan bahwa minimal 15 halaman dan maksimal adalah 25 halaman. Nah, apabila hasil penelitian kita lebih dari 60 halaman, maka kita harus membongkar atau memangkas dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh jurnal yang akan kita submit. Setelah melakukan teknik bongkar pasang pada hasil penelitian kita, maka langkah yang terakhir adalah melakukan pengecekan atau juga disebut sebagai tahapan melakukan perbaikan terhadap tulisan yang sudah kita buat. Ada kalanya ketika kita telah menghapus sebagian tulisan dari sekian puluh halaman menjadi halaman yang jauh lebih sederhana, ada kalanya di situ tulisan tersebut tidak nyambung antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Untuk itu, pengecekan ini bisa berubah untuk menambahkan kalimat atau juga mengurangi kalimat yang memang tidak cocok untuk dihubungkan dengan paragraf selanjutnya. Begitu juga tentang pembahasan substansi termasuk bagian penutup. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi dari jurnal kita setelah dilakukan bongkar pasang. Nah, di bagian terakhir yaitu bagian daftar pustaka, di sebagian penulis ada yang memasukkan hasil penelitiannya tersebut secara utuh, namun ada juga yang memilih
hanya memasukkan tulisan sebagaimana yang dikutip. Jadi bagian daftar pustaka ini hanya khusus kutipan yang memang diambil, sedangkan yang tidak diambil itu tidak dimasukkan. Nah, tinggal disesuaikan saja apa kita memilih yang pertama atau yang kedua. Demikian cara singkat bagaimana merubah hasil penelitian yang sudah kita miliki ke dalam bentuk jurnal ilmiah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam pertemuan yang lain. Wassalam.